perkenalan nih, perkenalan tapi kenalannya sama data. Makanya yang kita lakukan pada dataset apapun yang kita temui itu harus mengenalinya dulu. Ya, sesuai namanya eksplorasi dan visualisasi data. Jadi step pertama kita harus explore data kita yang kita punya itu apa saja. Sehingga nanti ketika kita sudah mau memvisualisasikan, mau mempresentasikan misalnya profil dari data tersebut, kita tahu jenis visualisasi mana yang kita pilih. Makanya kita harus mengidentifikasi dulu tipe data dalam tiap atribut atau tiap variabelnya. Nah, dan nanti kita bisa menentukan visualisasi apa yang cocok untuk data tersebut. Misalkan kalian punya data tentang jumlah pria dan wanita ya. Misalkan ada isinya sebuah data itu gender gitu kan. Dan identifikasi atau nama misalkan ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mengetahui itu tipe data apa, gender itu, tiba-tiba kalau kalian mengaplikasikan visualisasi, contohnya line chart, ya, kayak kalau kalian baca tren, ya, kayak orang-orang trading itu akan tidak cocok. Karena apa? Karena datanya itu memang tidak seharusnya divisualisasikan menggunakan line chart, gitu. Dan tipe line chart itu hanya bisa diaplikasikan untuk tipe data tertentu. Nah, makanya kita harus mengenali tipe data itu supaya visualisasi kita itu nggak ngawur istilahnya ya, dan benar-benar memiliki makna visualisasinya, bukan hanya sekedar membuat plot seperti itu. Sebenarnya normal ya, kalau misalkan karena kita sains data ini generally tidak menggunakan SPSS ya, itu mungkin kita tidak akan terlalu atau kita dianggap sudah sangat kenal dengan tipe data. Tapi kalau di SPSS itu biasanya tiap variabel kita harus menentukan di variabel tersebut itu tipe datanya apa. Cuman kan kita kalau di sains data ini terbiasa menggunakan R atau menggunakan Python, sehingga tipe data itu kita simpan sendiri, kita ketahui secara pribadi, karena tidak direpresentasikan dalam software-nya. Nah, yang pertama atribut ya. Atribut ini apa gitu kan? Atribut itu adalah istilahnya kayak spesifikasi ya, dari sebuah data. Misalkan ya, ada satu baris ya yang isinya adalah pelanggan ya. Ada pelanggan ini, contohnya di sini. Nah, di sini itu ada atribut ID, ada nama, dan ada alamat. Ketiga atribut ini itu menjelaskan data itu. Menjelaskan itu dalam artian dia spesifikasi data itu apa saja. Anggap saja misalkan ya, kalau misalkan bicara tentang spesifikasi PC gitu ya, ini data tentang PC. Itu ada jenis prosesor, ada jenis RAM, ada jenis monitor, jenis video card, dan lain-lain. Itu kan spesifikasi. Nah, itu setiap kolom-kolomnya itu disebut dengan atribut. Makanya paling representatif ketika dia disebut atribut atau fitur kalau menurut saya. Nah, orang-orang juga sering menyebut sebagai dimensi dan variabel. Tapi kalau dimension ini biasanya digunakan untuk data warehouse ya. Ini nggak akan masuk ke pembelajaran kita dalam waktu dekat. Mungkin setelah pembelajaran basis data. Nah, fitur itu sering digunakan dalam istilah machine learning nanti. Atribut atau fitur itu kan mirip ya. Cuman machine learning itu kenapa dianggap fitur? Karena dia nanti dianggap sebagai sesuatu yang bisa mencirikan hasil klasifikasi itu atau prediksi. Nah, variabel ini digunakan dalam istilah statistik. Terserah kalian mau nyebutnya nama kolom atau apa, terserah. Tapi paling umum ya keempat kata ini. Kalau nggak atribut, dimension, feature, dan variabel. Nah, distribusi data yang melibatkan satu atribut atau satu fitur itu disebut sebagai univariat. Dan distribusi yang melibatkan dua atribut itu disebut sebagai bivariat. Kalau lebih dari dua variabel, ya umumnya disebut multivariat. Makanya ada namanya univariate analysis nanti untuk kita istilahnya mentelengi ya,
mengenali satu atribut, itu namanya univariate analisis. Kalau kita mau membandingkan beberapa atribut secara bersamaan, itu bisa disebut bivariate analisis. Atau nanti visualisasi itu kita akan sering ketemu dengan istilah univariate atau bivariate. Nah, mungkin kalian di SMA pernah diajari 4 ya, 4 tipe data. Kalau di SMA itu saya ingat itu ada nominal, ordinal, rasio, interval. Ya kan? Keempat itu rasio interval itu kadang-kadang kita dulu ya pada waktu SMA mungkin kayak bingung gitu. Apa bedanya rasio sama interval? Terus nominal ordinal oke lah jelas bedanya seperti apa. Nah, karena kita sekarang sudah masuk kuliah dan ilmu kita seharusnya berkembang, kita sekarang membedakan menjadi pertama 2 dulu tipe data itu. Ada data yang sifatnya kualitatif atau kategorikal dan ada data yang sifatnya kuantitatif. Kenapa kategorikal ini bisa disebut sebagai kualitatif juga? Karena kita tidak bisa menyematkan nilai ke angka tersebut. Misalkan, data kualitatif atau data kategorikal. Dalam sebuah data, perempuan itu atau gender wanita itu direpresentasikan dalam angka 2, lalu gender pria itu sebagai angka 1, dan misalkan gender lainnya itu sebagai angka 3. Nah, di situ kita tidak bisa menyematkan kedudukan kan, kita tidak menyematkan nilai. Apakah wanita itu lebih baik dari pria, ataukah gender lain itu lebih baik dari wanita, dan lain-lain. Sesuai angkanya tadi. Makanya dia disebut kualitatif, karena interpretasinya tidak dalam angkanya, tapi dalam subjektif. Gitu. Jadi 1, 2, 3 itu kita ngertinya, kalau komputer tuh ngertinya hanya 1, 2, 3, tapi kita ngertinya kalau 1 itu pria, 2 itu wanita, 3 itu yang lain. Nah, makanya kategorikal itu juga bisa dibagi 3. Kalau kita lihat perilakunya, setiap data kategorikal atau data kualitatif. Ada data yang sifatnya biner, iya dan tidak, hitam dan putih, atau intinya kebalikan. Terus ada yang sifatnya nominal, yaitu kategori-kategori, misalkan gender tadi, gender nanti akan saya bahas lagi. Misalkan apa ya kategorikalnya? Penghasilan misalkan, income gitu ya. Terus apa lagi? Misalkan tingkat pendidikan gitu ya, nominal. Terus ada juga yang sifatnya ordinal, di mana sesuai namanya ya, ordinal atau order, dia punya urutan, dia punya ranking istilahnya. Ada yang lebih tinggi dari satu sama lain, makanya dia disebut ordinal. Maknanya lebih dari angka itu. Tapi nggak mesti, 1 itu nggak mesti lebih tinggi dari 2, dan 2 itu nggak mesti lebih tinggi dari 1, makanya disebut ordinal. Yang bisa mengetahui atau mengetahui nilai sesungguhnya dari angka tersebut ya orangnya, maka disebut juga data kategorikal gitu kan. Nah sekarang misalkan biner ya, tadi saya sebut gender itu nominal. Kira-kira kalian lebih setuju mana? Gender itu biner apa nominal? Biner ya Pak? Biner Pak. Siapa ini yang bilang? Lukas Pak. Lukas ya. Kenapa Mas kok biner? Soalnya itu Pak, kan tadi dibilang biner itu berkebalikan gitu. Jadi kan laki kebalikannya ya perempuan gitu Pak, kalau menurut saya. Oke, terus yang lain? Karena cuma 2, Pak. Karena cuma 2, laki sama perempuan. Oke, terus yang lain lagi? Ada? Mungkin ada yang masih bilang itu nominal. Saya nggak menyalahkan keduanya sih. Cuman alasannya apa? Ada? Biner, Pak, karena bukan termasuk nominal, itu kan kayak kategori angka gitu. Kategori angka, oke. Bukan Sebenarnya kategori biner angka juga. maksudnya, Pak. Oh, bukan kategori angka, oke. Udah ada lagi yang mau berpendapat? Nggak ada ya? Oke. Kalau
kalau pendapat saya ini terserah ya, boleh dianggap benar atau tidak. Maksudnya kalau pendapat saya gini, biner atau nominal itu tergantung di mana kalian menyimpan data tersebut. Zaman dulu itu data gender sering disebut sebagai data biner. Karena apa? Karena memiliki dua aja. Kalau nggak wanita ya laki-laki gitu kan. Kalau sekarang lebih sering disebut nominal karena ada spektrum di antara wanita dan pria itu, dan ada yang mungkin menyebutkan bahwa gendernya itu tidak mau disebutkan, dan itu kita harus memberi atribut di situ. Kita tidak bisa anggap dia sebagai missing values misalkan. Jadi data itu bisa kalian sebut biner atau nominal, itu sebenarnya tergantung observasi atau instrumen survei kalian. Kalau khususnya gender ya. Kalau yang lain juga mungkin kadang-kadang ada yang seperti itu. Misalkan benar dan salah ya. Benar dan salah itu kita anggap sekarang biner. Tapi bisa jadi suatu saat ada probabilitasnya di mana berapa persen benar dan berapa persen salah, dan itu juga harus disimpan dalam bentuk data. Jadi mungkin nanti suatu saat kalian juga harus mulai merombak ya di tiap pembagian tipe data ini, di mana pembagian itu harus sesuai dengan kenyataannya gitu. Jadi nggak akan membingungkan orang yang membaca datanya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, boleh bilang itu misalkan gender itu boleh bilang binary, boleh bilang nominal, tergantung datanya gitu kan. Kalau misalkan kalian melihat sebuah data, misalkan survei di Amerika Serikat ya, lihat bagian gender, wah bingung. Nggak bisa kalian sebut biner. Karena apa? Karena gendernya lebih dari 2. Dan ada yang bilang saya tidak mau mendisclose. Jadi di situ kita nggak boleh bilang orang itu misalkan atau mengganti misalkan ya, oh siapapun yang gendernya itu bukan laki-laki kita ganti wanita, itu nggak boleh. Karena itu tidak merepresentasikan kenyataan atau tidak merepresentasikan apa itu istilahnya populasinya seperti itu. Oke, sampai sini jelas yang kategorikan? Jelas, Pak. Oke, karena kategorikal tadi disebut juga kualitatif, sekarang kita satunya yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini data yang tadi saya bilang sangat sering ditemui. Di sini kita bagi juga menjadi 2. Ada yang datanya itu bersifat diskrit dan ada yang bersifat continuous. Nah, sampai sini ada yang tahu bedanya mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau diskrit itu continuable, dapat dihitung. Terus kalau yang continue itu dapat diukur gitu. Dapat dihitung sama dapat diukur, bedanya apa Mbak Kiki? Kalau diskrit itu misal contohnya ini, jumlah mahasiswa yang mengikuti kelas eksplorisasi dan visualisasi data hari ini. Terus kalau continue itu misal contohnya kayak suhu badan gitu. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Ya Pak. Ya, jadi itu ya bedanya teman-teman ya. Kalau diskrit itu sebuah entitas yang atau angka yang merepresentasikan jumlah yang tidak bisa dipotong-potong. Misalkan ya jumlah mahasiswa. Kan nggak ada ya istilahnya kita hari ini mahasiswanya 40/3. Satunya data itu cuma 1/3, nggak bisa. Jadi diskrit itu datanya kalau dibilang dalam istilah komputernya itu integer. Diskrit. Bedanya dengan continuous, kalau continuous itu punya in between. Dia ada di antara 1 dan 2. Misalkan kalau kita ukur gula itu ya, misalkan menimbang gula itu kita bisa nggak beli 1 kilo, kita bisa beli 1 kilo dilebeni 1.000 itu bisa. Dan misalnya beli di warung depan ya Bu, beli gula sekilo berapa? 15.000. Terus dapat 1 kilo, terus Bu tambah 1.000 kok Bu, misalkan 16.000. Nah, sama ibunya dihitung lagi 1 kilo itu 15.000, berarti kalau 1.000 dapat berapa? Ya, tinggal ditambahin. Nah itu contoh dari continuous. Jadi datanya bisa dipotong-potong. Contoh lebih konkret lagi, misalkan income.
pendapatan dalam sebulan itu continuous. Karena dia apa ya istilahnya ya, nggak saklek kan istilahnya, nggak bisa dipotong gitu kan. Misalkan ada yang pendapatannya itu 2,5 juta, ada yang pendapatannya itu 2,470.000 gitu ya. Tapi kalau diskrit ya nggak bisa dipotong, nggak bisa ada separuhnya. Dia harus bisa dihitung. Kalau kata Mbak Kiki tadi, kayak jumlah mahasiswa, jumlah populasi, jumlah mobil yang lewat, gitu. Sebuah entitas. Oke, ada yang mau menambahkan mungkin perbedaan diskrit dan continuous? Oke, lanjut. Ya, ini tadi sudah dijelaskan ya, tadi sama Mbak Kiki. Jadi data diskrit itu data kuantitatif yang mengandalkan jumlahnya. Dan nilainya itu terbatas atau bulat. Contoh jumlah siswa, jumlah komputer, jumlah hewan, jumlah mobil, jumlah laptop, jumlah galon, dan lain-lain. Data diskrit seringkali digunakan sebagai penanda misalkan stok barang atau populasi, kepadatan, itu disebut sebagai data diskrit. Kalau continue, itu data yang diperoleh yaitu dari hasil pengukuran atau besarannya itu punya rentang tertentu di antara dua titik, nggak hanya 2 titik. Misalkan jarak ini ya, jarak dari rumah ke kampus UNER misalkan, itu kan bisa bervariasi, nggak hanya harus 1 kilo satuannya kan, bisa dipecah-pecah menjadi sangat kecil lagi. Bahkan kalau misalkan kalian mau mendetailkan itu sampai jaraknya sampai milimeter ya mungkin bisa, perbedaannya pasti ada gitu kan. Lalu ada jarak hasil atau jumlah hasil panen petani. Bisa misalkan itu satuannya ton, itu kan bisa setengah ton atau 1/4 ton atau lain-lainnya. Jadi bisa dipecah. Contoh lainnya itu data usia, itu termasuk continue ya, bisa 24 tahun 7 hari berapa minggu kalau di rumah sakit biasanya, atau data terkait medis. Lalu tinggi atau berat badan, suhu, waktu, uang, pendapatan, dan lain-lain. Lalu data biner, ya tadi itu hanya dua kategori. Ini tadi kita sudah bahas ya. Umumnya dikodekan dalam format 0 dan 1 atau salah dan benar gitu. Nah, data biner sebenarnya adalah mirip sama data nominal sesuai yang saya bilang tadi. Kalian boleh menyebut gender itu biner atau nominal, tapi kalau biner itu harus dipastikan bahwa kategorinya hanya 2, nggak boleh lebih. Lalu ada data nominal atau data kategorik, data yang memiliki kelompok-kelompok yang dapat diberikan nilai numerik tapi tidak memiliki urutan. Misalkan jenis kendaraan, jenis hewan, atau warna baju, misalkan tipe-tipe mobil, dapat diberi nomor untuk memudahkan analisis. Istilahnya untuk merepresentasikan saja. Nah, yang perlu diingat adalah kalau nominal itu tidak boleh merepresentasikan, angka itu tidak boleh merepresentasikan nilai ya, atau tidak boleh merepresentasikan urutan tadi, keistimewaan. Jadi mobil itu misalkan dapat 1 itu bukan karena dia lebih baik dari sepeda, bukan, tapi memang hanya untuk diatribusikan saja atau diberikan identitas. Tapi kalau ordinal itu dia punya tingkatan. Nah, misalkan ini contohnya adalah reaksi bahan kimia ya, tidak ada 0 misalkan, atau misalkan kalian pernah ngisi survei tentang kepuasan ini, dari tidak puas sampai sangat puas misalkan. Itu kan dari min berapa sampai berapa itu dia punya tingkatan, dan itu bisa disebut sebagai data ordinal. Tapi ada juga yang bilang kalau skala Likert seperti itu bukan ordinal, ada yang bilang dia tipenya interval atau dia tipenya rasio. Either way dia memiliki representasi nilai dari angkanya. Jadi misalkan 3 itu pasti lebih bagus atau konotasinya lebih positif daripada min 3, gitu kan. Jadi ada representasi dari angkanya.
Nah, ada tipe-tipe data juga kadang-kadang dikategorikan berdasarkan sumber data. Ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Data primer itu data yang kita ambil sendiri secara langsung. Kita melakukan observasi secara langsung, itu namanya data primer. Misalkan kalian mau mensurvei berapa banyak teh pucuk yang dikonsumsi mahasiswa dalam waktu pandemi, misalkan. Itu datanya primer, karena kita nyari sendiri, kita survei sendiri. Kalian tanya ke teman-teman, kalian sebar kuesioner, kalian interview langsung, itu datanya primer. Kalian mendapatkannya dari sumber utama. Perbedaannya dengan data sekunder, kalau data sekunder itu kalian ambil dari orang lain atau dari repositori misalkan. Misalkan kalian mau lihat konsumsi teh pucuk, itu kalian ngambil dari datanya salesnya teh pucuk misalkan. Nah, itu contoh data sekunder karena kalian bukan orang yang mengambil datanya atau bukan orang yang melakukan pengumpulan datanya. Data primer sama data sekunder ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bentar ya, pause bentar. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Nah, kalau data primer ini kan saya bilang dia dapat secara langsung ya. Cuman data primer ini juga punya kelemahan, yaitu biaya. Karena kita harus mengumpulkan secara langsung dan pengumpulan data itu seringkali memakan banyak resource. Kadang kita perlu waktu, kadang kita perlu orang, kita perlu tenaga juga untuk menginput datanya, untuk mengkompilasi, ya kan? Dan data primer ini biasanya ya memang sifatnya lebih kuat karena kita melihat secara langsung, kita tidak bergantung pada orang lain. Biasanya juga dikumpulkan karena untuk menjawab suatu hipotesis tertentu. Kalau pendekatan kita secara deduktif ya, misalkan kita punya hipotesis bahwa mahasiswa yang mengkonsumsi teh pucuk di waktu kuliah itu berkorelasi terhadap tingginya IPK misalkan. Itu hipotesis kita. Nah, gimana cara kita tahu apakah hipotesis kita itu bisa dibuktikan signifikan atau tidak? Itu kan kita mengumpulkan data. Nah, itu disebut sebagai data primer. Kalau data sekunder, datanya itu sudah ada di database atau dari repositori atau dari penelitian sebelumnya. Data sekunder itu biasanya tidak real time ya, karena kita tidak langsung mengumpulkan data itu ketika kita butuhkan. Nah, seringkali juga tidak relevan. Cuman banyak event atau banyak occasion di mana data sekunder itu juga relevan. Tapi ya gitu, kita tidak bisa percaya 100% istilahnya, karena kita tidak mengumpulkannya secara langsung. Nah, proses pengumpulannya lebih cepat, murah, dan mudah, tapi tidak selalu ada karena ada beberapa data yang disimpan. Poin kelima saya kurang setuju ya. Akurasi data sekunder itu biasanya kurang akurat, sebenarnya saya tidak setuju karena orang yang menyebarkan data itu juga kadang-kadang mereka kan mendapatkannya secara primer. Terkadang mungkin kalau kita bilang akurasinya tidak terlalu tepat itu ketika kita mengumpulkan datanya mungkin dari sensor. Misalkan kita punya sensor cuaca, misalkan. Di situ tertulis cuacanya hujan terus, padahal sebenarnya nggak hujan. Nah, mungkin kan ada sesuatu yang salah dari pengumpul datanya atau dari sensornya. Di situ kita baru bisa bilang data sekunder itu kurang akurat. Nah, data sekunder juga seringkali menimbulkan bias yang cukup tinggi karena beberapa pengumpul data itu melakukan cherry picking atau menyimpan data-data yang bagus saja. Misalkan ya kita melihat data tentang laporan penggunaan anggaran. Bisa jadi yang ditulis di situ itu sudah dimanipulasi sehingga kelihatan bagus. Nah, cuman kan kadang-kadang kita nggak punya pilihan nih. Gimana kita bisa dapat suatu data itu kalau kita nggak bisa primer, kita hanya terpaksa sekunder, ya sudah, apa yang harus kita perbuat kan gitu.
Nah, itu makanya kalau data sekunder juga perlu hati-hati. Kita harus verifikasi source-nya seperti apa, dan kita harus istilahnya melihat apakah pengumpulan datanya itu dilakukan secara jujur, sehingga kita ketika menentukan sebuah kesimpulan atau keputusan itu kita benar-benar yakin pada keputusan itu dan dia tidak bias. Jadi itu kelemahan dan kelebihan data primer dan data sekunder. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini materinya sedikit sekali, mungkin nanti diperbanyak latihan dan interaksi aja. Nggak ada? Oke. Nah, ini ada contoh dan deskripsinya ya. Mungkin nanti bisa dibaca di modul atau di bahan tayang. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan satu-satu ya. Ada jenis kategori atau kualitatif, ada nominal, ordinal, dan biner, beserta contoh-contohnya. Lalu ada juga yang bilang itu interval dan rasio. Kalau misalkan rasio itu dia punya angka 0, ya, misalkan berat badan, terus tinggi badan, pendapatan, gaji, umur. Nah, kalau interval itu dia tidak memiliki 0 mutlak. Maksudnya apa? Padahal suhu kan bisa 0. Nah, dia itu punya selisihnya, bisa min 0, min 1 gitu kan. Kalau umur kan nggak bisa min 1, berat badan kan nggak bisa min 1 gitu ya. Jadi nolnya itu merepresentasikan sesuatu yang berbeda daripada nolnya rasio. Makanya itu perbedaannya interval dan mutlak. Kalau rasio itu dia nolnya ya 0 habis. Ya, 0 itu tidak ada. Tapi kalau interval kita bilang suhunya 0 Celcius itu ada artinya. Dan di bawah 0 itu ada angka lagi. Gitu. Oke, materinya sudah selesai. Sudah nggak ada lagi. Mungkin sekarang kita langsung latihan aja untuk menguji istilahnya pemahaman kalian terhadap tipe-tipe data. Coba dibuka modulnya masing-masing. Modulnya sudah ada di Hebat ya. Sudah dibuka semua modulnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Di bagian percobaan praktikum, ya silakan di-download datasetnya. Oke, itu kan satu dataset ya. Ini saya kasih 3 lagi di kolom chat sebentar. Ada 3 dataset lagi ya di kolom chat. Silakan dibuka. Ada 4 dataset. Mungkin setiap dataset saya kasih waktu 10 menit ya untuk mempelajari dan dibuatkan narasinya. Jadi datanya kalian pelajari, lalu kalian tulis itu datanya tentang apa, jumlah atributnya berapa, lalu kalian identifikasi jenis dan tipe data dari setiap atributnya. Berarti totalnya 40 menit. 40 menit dari sekarang nanti akan saya panggil secara acak dan saya tulis satu-satu untuk menceritakan ya data-data tadi tentang apa gitu ya. Saya mau tanyakan?
Ditulis coret-coret begitu, Pak. Bukan dikumpul. Kenapa? Apa? Yang tadi Mas Idris? narasinya. Oh ya, dicoret-coret aja. Maksudnya nanti Oh, ketika ditanya kalian bicarakan gitu aja. baik, Pak. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita diskusi lagi di sini jam 2.20 ya. Selamat mengerjakan praktikumnya dulu.